Halo, selamat siang teman-teman saya semuanya. Teman-teman, saya Bang Lu mengucap syukur dan terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel ini, sehingga channel ini dikenal orang ya, semakin luas dan semakin luas. Nah, teman-temanku, terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe dan juga loncengnya ya, serta yang sudah menekan jempol dan juga melakukan komen sebanyak-banyaknya. Saya tidak akan jemu-jemu teman-teman, atau tidak akan pernah bosan meminta tolong kepada kalian untuk tolong tekan tombol subscribe-nya sekali seumur hidup. Dan juga tolong bantu share link-link video yang saya upload agar teman-teman kita di luar sana dapat informasi yang bagus ini. Dan saya ucapkan juga selamat siang. Assalamualaikum, Shalom, damai sejahtera, Swastiastu, dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia. Nah, teman-teman, pada siang hari ini saya akan menceritakan ya, kenapa santet itu berjalan atau terjadi antara si pelaku dan si dukun. Kira-kira beginilah cakap-cakapnya mereka ya. Teman-teman, si pelaku biasanya ketika emosinya sudah tidak terkontrol dan lebih banyaklah kebencian di hati dan pikirannya, maka dia akan mencari yang namanya jalan pintas ya, jalan pintas. Nah, dia akan mencari di mana ya keberadaan dukun santet yang bisa dia percayai untuk menyelesaikan rasa sakit hatinya ya, rasa sakit hatinya. Nah, teman-temanku, ketika sudah bertemu dan mendapatkan siapa ya, yang bisa membantu dia untuk melancarkan kebenciannya, maka percakapannya biasanya seperti ini ya. Si dukun santet akan bertanya kepada si pelaku santet, ada apakah gerangan kamu datang kemari? Kemudian si pelaku ini mengatakan bahwa saya membenci si Anu, saya nggak suka dengan dia, saya benci dan dendam, saya merasa dihina, saya merasa direndahkan, harga diri saya diinjek-injek. Permasalahannya apa sehingga kau merasa seperti itu? Bisnis saya dia hancurkan, saya diomonginya goblok, saya dimaki-makinya, saya dibilangnya begini. Atau juga ya, saya ingin merebut hartanya ya, saya ingin memiliki miliknya dia. Nah, teman-teman ya, sebelum si dukun ini mengiyakan pekerjaan yang akan dia mau selesaikan ya, dia lihat-lihat dulu si pelaku ini. Dia lihat-lihat dari matanya, serius nggak ini, atau dari raut wajahnya, serius tidak dia ini, kan gitu. Nah, kemudian dia akan bertanya, resikonya berat. Apa jawaban si pelaku? Karena dia tidak memikirkan lagi logika akal sehatnya ya, dia akan menjawab, apapun resiko akan saya tanggung. Benar jawab si pelaku, sumpah saya akan tanggung ya. Dia akan mengatakan sumpah cara tidak langsung. Oke. Nah, teman-teman, si dukun tidak akan langsung mengiyakan untuk melakukan pekerjaan tersebut atau order tersebut ya. Dia akan melihat dulu
mana calon target, apakah dapat atau tidak dikerjakan. Kemudian dia mana fotonya, dia bilang. Kemudian dia akan lihat fotonya. Oh, ya, tembus ini. Bisa. Oke, tadi dia sudah mengiyakan teman-teman, resiko dia yang tanggung. Ya, resiko bulat-bulat dia yang tanggung si pelaku. Apakah si dukun ini lolos dari resiko? Tidak, dia tetap kena, cepat atau lambat. Oke. Nah, teman-teman, setelah si dukun melihat foto, maka dia akan mengatakan, pekerjaan untuk ini kau maunya bagaimana? Begini. Oke, buat kontrak 1 tahun. 1 tahun teman-teman, ya, dia minta sekian. Ya. Maka dia harus lihat perkembangan dalam setahun. Ya, si dukun juga tidak akan mau berlama-lama untuk menyelesaikan yang begini teman-teman. Ya, dia akan ekstra kerja cepat biar cepat menuai hasil, kan begitu. Nah, teman-temanku, disinilah dimulainya pertarungan batin. Si pelaku ini selagi melihat orang itu terseok-seok, ya, sakit, terseok-seok, dia akan lebih kencang lagi. Ya. Bila dia lihat si korban ini menjerit-jerit kesakitan, ya, merasa bolak-balik ke hospital atau ke rumah sakit atau kemana-mana, dia akan semakin tertawa dan dia akan semakin bahagia di atas penderitaan orang lain. Itulah kelemahan dan juga sekaligus kelebihannya. Ya, itulah kelemahannya dan sekaligus kelebihannya. Nah, teman-teman saya semua, ya, intinya dalam cerita saya tadi, poin tadi, si dukun juga tidak mau mengambil resiko dan dia lihat dulu foto orang tersebut. Dia hitung dulu tanggal, bulan, tahun lahirnya, apakah dapat atau tidak. Ya, tergantung bentuk-bentuk yang dia inginkan bagaimana. Celaka, pindah alam, ya. Kemudian, ya, sakit-sakitan, kemudian hartanya habis atau porak-poranda semua yang dimiliki keluarganya. Itu tergantung permintaan si pelaku tadi. Nah, teman-temanku, disinilah berlaku kuncian, namanya kuncian. Bila si pelaku ini, si korban ini berniat untuk berobat kemana-mana, dia akan dikunci, dihalang-halangi sama si kekuatan dukunnya tadi. Ya, dia akan dihalang-halangi dan dia akan dilemahkan. Macam lah dia buat ya. Contohlah kayak kalian tadi ngantuk, nguap, kemudian kaki malas untuk diangkat berjalan. Itu contoh-contohnya, ya, contoh-contoh nyata dan umum. Nah, teman-teman, setelah ya kesepakatan diambil, maka dia akan mengirimkan sejumlah duit atau mengasih sejumlah duit untuk belanja, ya, belanja keperluan untuk ritual tersebut. Jadi teman-teman, ya, itulah bentuk cakap-cakap, ya, cakap-cakap antara si pelaku santet dan dukun santet sebelum melancarkan misinya menyakiti orang lain. Oke, mudah-mudahan cerita ilustrasi singkat ini berguna untuk teman-teman untuk menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. I love you. I miss you. Bye bye.